Pernah nggak kalian merasakan ketika lagi sendiri itu kayak pengen nangis bawaannya, pokoknya pengen nangis aja gitu secara tiba-tiba tanpa sebab, dan suka marah secara tiba-tiba. Terus pas lagi bahagia cerianya minta ampun. Terus kayak merasa capek, lelah, susah berkonsentrasi apa segala macam. Terus gejala-gejala seperti ini biasanya itu tidak jauh dari gangguan mood disorder. Terus apa itu mood disorder? Gangguan mood disorder atau gangguan suasana hati merupakan gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi keadaan emosi seseorang. Gangguan ini dapat menyebabkan seseorang mengalami kebahagiaan yang sangat ekstrim, kesedihan yang ekstrim, atau secara bergantian dengan waktu yang sangat lama. Sebenarnya perubahan mood atau mood swings memang normal, semua orang mengalaminya. Bisa merasakan sedih, bisa merasakan kebahagiaan, ceria, dan sebagainya. Namun ada beberapa orang yang mengalami gejala-gejala yang tidak bisa mengontrol, yang tidak bisa menangani dirinya sendiri terhadap kebahagiaan, kesedihan, dan sebagainya, hingga menjadi overload secara berlebihan, hingga membuat mengganggu aktivitasnya, baik itu bekerja, kuliah, dan sebagainya, sehingga mengalami tidak produktivitas. Namun gangguan mood disorder ini biasanya orang yang mengalami gangguan suasana hati akan mengalami yang namanya tidak sesuai dengan keadaan suasana hatinya maupun dengan keadaannya sekarang. Mood disorder ini memiliki jenis, salah satunya bipolar. Bipolar adalah merupakan jenis penyakit mental yang ditandai dengan perubahan yang sangat parah. Salah satunya itu adalah perubahan mania. Perubahan mania adalah seseorang mengalami kegembiraan yang sangat bahagia, yang sangat ekstrim. Dan juga fase depresi. Depresi ini seseorang yang mengalami sangat menyedihkan di dalam dirinya, yang sangat parah, sehingga menyebabkan kesedihan atau keputusan yang sangat parah. Apa aja sih sebenarnya gejala-gejala mood disorder ini? Nah, yang saya ketahui adalah biasanya itu orang yang mengalami mood disorder itu merasa dirinya sedih, cemas, kemudian merasa dirinya tidak berharga, kekurangan mood makan atau makan secara berlebihan, kurang tidur, terus sulit berkonsentrasi, mudah marah, terus mudah sedih. Nah, biasanya orang yang mengalami seperti ini tidak jauh dari gangguan mood disorder. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi gangguan mood disorder ini? Salah satunya adalah faktor biologis. Gangguan mood yang cenderung diturunkan oleh keturunan kita, dari ibu kita atau bapak kita. Kemudian faktor biologis. Faktor biologis ini umumnya terkait dengan ketidakseimbangannya bahan kimia di otak. Yang ketiga itu faktor lingkungan. Biasanya faktor lingkungan ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup atau peristiwa tertentu dalam kehidupan kita yang bisa menyebabkan kita stres maupun trauma. Itu. Bagaimana sih cara mengatasi mood disorder ini? Ya, solusinya kalian harus terapi. Kalau nggak ke psikolog, ke psikiater, karena mereka lah yang lebih paham mengenai gangguan-gangguan seperti itu. Nah, ujungnya nanti setelah kalian mendapatkan solusinya dari psikolog, dari psikiater, ya ujungnya kalian juga yang mengeksekusinya, cara menyelesaikannya. Nah, percuma juga kalau psikolog atau psikiater telah memberikan psikiater misalkan telah memberikan obat, psikolog telah memberikan solusi, jalan keluar dan sebagainya, namun diri kalian tidak bisa menyelesaikan atau mengeksekusi dari permasalahan-permasalahan kalian yang alami. Begitu. Nah, sebenarnya hal yang paling penting yang harus kalian ketahui, terutamanya orang yang mengalami gangguan mood disorder ini, meskipun kalian ke psikolog,
ke psikiater yang sudah diberikan obat dan apa segala macam, ujungnya itu tetap kalian yang mengeksekusi. Karena perubahan pada diri kalian ya tetap diri kalian yang menyelesaikan itu persoalan-persoalan pada diri kalian. Nah, jika kalian ingin berubah, ingin terlepas dari jurangnya kegelisahan, kekhawatiran yang ada di dalam diri kalian yang membuat kalian tidak bahagia, ya kalianlah yang bisa untuk menghilangkan itu semua. Nah, pesan saya adalah tetap semangat memberikan kehidupan yang layak agar bisa menikmati hidup secara nikmat. Terima kasih.